Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu di pembelajaran PMKR, yaitu pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem pelumasan yang sebelumnya sudah Ibu kasih materi, tapi kali ini Ibu akan menjelaskan kembali melalui media PPT. Gitu. Seperti kita ketahui, setiap kendaraan itu sangat diperlukan oli atau pelumasan yang fungsinya untuk melumasi bagian-bagian mesin. Di sini bisa dilihat oleh kita semua ada satu unit engine yang di dalamnya terdiri dari beberapa komponen, dan komponen-komponen tersebut ada yang bergerak dan ada yang tidak. Nah, yang bergerak contohnya adalah crankshaft, kemudian connecting rod, piston, dan mekanisme katup. Komponen-komponen yang bergerak ini tidak akan bisa bergerak apabila tidak ada sistem pelumasan atau yang di dalamnya ada oil film. Kenapa? Karena menyebabkan macet gitu. Nah, makanya pada engine sangat diperlukan sistem pelumasan. Ada beberapa komponen pada sistem pelumasan, diantaranya yang pertama bisa dilihat yaitu oil pan. Oil pan ini letaknya di bawah. Oil pan ini letaknya di bawah, itu bisa dilihat nomor 1, fungsinya untuk menampung oli pada kendaraan gitu. Nah, di dalam oil pan juga di situ ada oil strainer. Itu nomor 2 adalah oil strainer yang fungsinya untuk menyaring kotoran, ya, menyaring oli dari kotoran-kotoran. Nah, ini oil strainer ini adalah saringan kasar. Kemudian di bagian atas itu nomor 3 ada oil pump. Oil pump ini fungsinya untuk memompa oli dari oil pan kemudian menyalurkan ke komponen-komponen engine. Nah, selanjutnya ada nomor 4, itu adalah dipstick, yang apabila kita akan mengecek jumlah oli sudah sedikit atau masih banyak, itu menggunakan dipstick oli. Nah, di dipstick itu ada indikator, yaitu ada garis F, garis full, dan garis low. Apabila permukaan oli itu ada di garis F full berarti olinya penuh, tapi kalau misalkan ada di garis L berarti low, itu oli sedikit, itu harus ditambah. Kemudian nomor 5 itu ada oil pressure switch. Oil pressure switch ini fungsinya untuk mengecek tekanan oli. Apabila tekanan oli rendah, biasanya ada indikator yang nyala pada dashboard gitu. Nah, ini tempatnya biasanya diletakkan dekat oil filter. Nah, oil filter sendiri fungsinya untuk menyaring oli dari kotoran-kotoran, karena oli yang disirkulasikan ke engine itu harus benar-benar bersih. Tuh, nah itu adalah komponen-komponen sistem pelumasan yang ada pada engine. Bisa dilihat juga di situ ada tanda panah. Tanda panah yang berwarna merah itu adalah aliran oli pada komponen-komponen mesin gitu. Selanjutnya ada cara kerja minyak pelumas. Cara kerja minyak pelumas itu bagaimana? Nah, ini bisa dilihat pada gambar. Ada warna yang berwarna ada yang warna biru. Nah, itu adalah oil film atau lapisan oli. Karena oil film itu akan membatasi antara bearing dengan poros. Nah, di situ ada bearing yang berputar, kemudian poros yang di tengah juga berputar. Itu di tengah-tengahnya ada oil film yang membatasi dua benda yang bergerak. Gitu. Apabila tidak ada oil film, otomatis poros tidak akan bergerak atau macet yang lama-lama menyebabkan keausan. Itu. Nah, di sini termasuk juga fungsi dari sistem pelumasan itu ada 4. Yang pertama, membuat oil film atau lapisan oli, membatasi antara dua komponen yang bergerak. Kemudian yang kedua, minyak pelumas
berfungsi mendinginkan komponen mesin. Jadi selain selain air, selain sistem pendinginan, pelumas juga berfungsi untuk mendinginkan komponen mesin. Yang ketiga, minyak pelumas berfungsi membuang kotoran-kotoran dari mesin. Kenapa mampu membuang kotoran? Karena minyak pelumas kerjanya bersirkulasi pada engine, sehingga kotoran yang menempel pada komponen-komponen mesin bisa terbawa oleh aliran dari pelumas gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah fungsi minyak pelumas untuk melindungi komponen-komponen dari korosi atau karat. Ini apabila sebuah benda atau logam yang dilapisi oleh oli itu akan terhindar dari korosi gitu. Nah, itu adalah 4 cara kerja minyak pelumas. Selanjutnya ada macam-macam metode pelumasan. Yang pertama adalah model tekan. Model tekan bisa dilihat itu pada gambar ada tanda panah berwarna hitam. Nah, ini adalah aliran minyak pelumas pada komponen engine. Model tekan ini, minyak pelumas disalurkan dengan cara ditekan untuk melumasi komponen-komponen engine. Ditekan dengan cara apa? Di situ ada pompa oli ya. Pompa itu fungsinya untuk memompakan oli gitu. Nah, yang kedua ada model percikan. Model percikan ini minyak pelumas dipercikan oleh connecting rod yang mempunyai spon. Bisa dilihat di gambar itu ada oil spon. Oil spon ini akan mengambil oli pada oil pan, kemudian memercikannya pada dinding silinder. Nah, ini sistemnya secara manual, tidak menggunakan pompa oli gitu. Nah, kalau yang ketiga itu ada model kombinasi. Model kombinasi ini kombinasi antara percik dan tekan. Otomatis ada pompa olinya, kemudian pada connecting rod itu ada sponnya. Jadi ada 2 kerja, yaitu dengan cara dipompa dan dengan cara dipercik, seperti itu. Nah, selanjutnya ini bisa kita lihat ada tipe dari pompa oli. Tipe apa saja pompa oli itu? Yang pertama ada tipe roda gigi. Nah, roda gigi sama ini sepasang, ada saluran inlet dan saluran outlet. Inlet ini untuk saluran jalan masuk oli gitu. Kemudian outlet yang dikeluarkan. Inlet yang hisapan, kemudian outlet yang dipompakan keluar. Nah, kemudian yang ketiga adalah pompa oli tipe rotor. Bentuknya seperti ini. Pompa oli tipe rotor. Ini sama, ada inlet, ada outlet. Itu berupa lubang kecil di situ. Nah, itu untuk sebagai saluran masuk dan saluran keluar. Yang selanjutnya adalah oil filter. Oil filter ini fungsinya untuk menyaring oli dari kotoran. Posisinya yang tadi ini dekat pressure switch ya, pressure switch. Untuk oil filter sendiri biasanya diganti secara berkala. Setiap 2 kali ganti oli itu 1 kali ganti oil filter. Sedangkan untuk ganti oli sendiri biasanya dilakukan setiap 5.000 km sekali. Berarti untuk oil filter diganti secara berkala setiap 10.000 km. Komponen-komponennya atau bagian-bagiannya, yang pertama itu ada check valve, kemudian ada elemen yang ada di dalam itu, kemudian nomor 3 itu case dan relief valve. Relief valve itu sebagai katup ya. Nah, ini contoh oil pressure switch yang menempel pada oil filter. Ini tadi sesuai yang tadi fungsinya yaitu untuk mendeteksi tekanan oli. Apabila tekanan oli rendah, otomatis tidak akan mampu
mengalir pada komponen-komponen engine, sehingga tekanan oli harus tinggi. Ini berarti volume oli juga harus cukup gitu, tidak boleh kurang. Kalau misalkan volume kurang, ini tekanan oli juga akan sedikit, akan berkurang. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian dulu materinya, dan setelah melihat video ini silahkan tugasnya buat kesimpulan dari penjelasan sistem pelumasan. Ini merupakan tugas dari PMKR 11. Silahkan kirimkan tugasnya melalui GCR dan tidak telat lagi. Untuk pengiriman tugas termasuk juga ke absensi, ada nilai dan ada absensi. Ini untuk presensi atau absen yang ke-11 PMKR. Seperti itu. Terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.